Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen, perkenalkan kami dari kelompok 7, materi pengaruh tim dan dinamika kelompok dalam olahraga. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Dian Januar sebagai moderator. Sebelah saya ada Adam Bangsa dan sebelah lagi ada Wahyudin. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Erlangsa. Erlangsa, silakan. Kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan pengaruh dan dinamika kelompok dalam olahraga. Dinamika sosial dalam olahraga, interaksi antara anggota tim mengaruhi kohesi dan semangat tim. Dua faktor yang mengaruhi dinamika. Ketiga, kepercayaan antar anggota. 4, peran individu dalam tim. 5, normal dan budaya tim. 8, dinamika positif meningkatkan motivasi dan kinerja. Dinamika negatif menyebabkan konflik dan penurunan performa. Hubungan antara kepemimpinan dan kinerja tim. Gaya kepemimpinan demokratis melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan. 2, otoriter, pemimpin dominan dalam arahan. Ketiga, laissez-faire, minim intervensi dari pemimpin. Pemimpin yang efektif. 1, menyediakan arahan yang jelas. 2, meningkatkan moral tim. 3, menyesuaikan gaya dengan kebutuhan tim. Selanjutnya, kepemimpinan yang baik, peningkatan performa tim. Pengaruh kerjasama dan komunikasi dalam tim. 1, kerjasama. 2, membagi tugas dan saling mendukung. 3, mengutamakan tujuan bersama di atas kepentingan pribadi. 4, selanjutnya komunikasi. 1, alat utama dalam koordinasi strategi. 2, mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kerjasama dan komunikasi, efisiensi tinggi dan solidaritas tim. Selanjutnya, studi kasus singkat opsional. Contoh tim olahraga sukses dengan kepemimpinan dan kerjasama. Misalnya timnas sepak bola Jepang. Analisis singkat dinamika tim dan sensitasi. Yang kesimpulan, dinamika kelompok sangat mempengaruhi kinerja tim olahraga. Kepemimpinan dan kerjasama dan komunikasi adalah fondasi berhasil tim. Tim yang solid secara sosial dan komunikatif siap menghadapi tantangan kompetitif. Sekian, terima kasih dari jelasan kelompok 7. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, saya sudah Maulana izin bertanya. Sejauh mana komunikasi efektif dan umpan balik antar anggota tim berkontribusi pada kekompakan dan keberhasilan tim? Sekian, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin bertanya, mengapa komunikasi dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik? Karena dinamika positif meningkatkan motivasi dan kinerja dalam bagaimana dinamika positif meningkatkan motivasi dan kinerja.
Pertanyaan dari saudara ada pertanyaannya sejauh mana komunikasi dan umpan balik antara anggota tim berkontribusi pada kekompakan dan keberhasilan tim? Jawaban: komunikasi efektif dan umpan balik antar anggota tim memainkan peran krusial dalam meningkatkan kekompakan dan keberhasilan tim. Komunikasi yang jelas dan terbuka memungkinkan anggota tim untuk berbagi ide, memberikan umpan balik dan bekerja sama dengan lebih efektif. Umpan balik konstruktif dapat memotivasi anggota tim untuk berkembang. Sementara kritik yang tidak konstruktif dapat mematahkan semangat. Bagaimana saudara? Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syafir. Mengapa komunikasi dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik? Komunikasi yang efektif dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik karena memungkinkan orang untuk memahami pesan dan maksud satu sama lain dengan jelas. Komunikasi yang jelas dan terbuka membantu mengidentifikasi masalah, mendorong pemahaman, dan menciptakan solusi yang efektif. Selain itu, komunikasi empatik membantu membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi ketegangan. Terima kasih saudara Islam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Sutarno. Bagaimana dinamika positif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja? Yang pertama, meningkatkan rasa dihargai dan diterima. Ketika seseorang merasa dihargai dan diterima dalam kelompoknya, ia akan lebih termotivasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung. Dinamika yang positif menciptakan suasana yang aman secara emosional. Yang ketiga, mendorong kerjasama dan kolaborasi. Dalam lingkungan yang sehat, orang cenderung saling membantu dan berbagi ide. Yang keempat, memicu semangat dan antusiasme. Interaksi yang positif seperti pujian, pengakuan, dan motivasi. Yang terakhir, mengurangi stres dan konflik. Dinamika yang baik membantu mencegah konflik yang tidak perlu dan mengurangi tekanan psikologis. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih atas jawabannya.